Buddhana Panganjali. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, ada kalanya kita melakukan doa terlebih dahulu ya anak-anak, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengadakan presensi untuk kehadiran kalian ya. Ibu mulai dari absen yang pertama. Christina Esther Bauling. Hadir, Bu. Christine Ella Bauling. Hadir, Bu. Diki Agung Prayitno. Hadir, Bu. Bagus ya anak-anak, untuk hari ini kalian sudah hadir semuanya. Nah, kenapa kita membicarakan masalah terkait self order? Karena dalam layanan ini mengandung 3 tujuan, di mana yang pertama kalian dapat memahami pengertian self order dan indikator self order. Kemudian kalian dapat menyaksikan dan mengetahui video contoh-contoh dari self order yang tinggi dan self order yang rendah. Apa kalian mengerti? Mengerti. Untuk kegiatan ini akan berlangsung selama 1 jam pelajaran, yaitu 45 menit. Apakah kalian siap? Siap. Nah, yang pertama kita akan mulai ke tahap inti ya anak-anak. Yang pertama kalian akan menyaksikan sebuah video. Nanti Ibu akan menunjuk 1 orang untuk menanggapi video tersebut. Siap? Siap. Ya anak-anak, tadi sudah Ibu tayangkan terkait dengan video apesepsi. Cukup menarik bukan videonya? Menarik, Bu. Sekarang Ibu minta kalian untuk menanggapi video tersebut. Siapa yang mau untuk menanggapi? Saya, Bu. Menurut saya, dari video tersebut, seseorang yang memiliki self order yang rendah di mana dia hanya senang bermain-main saja, mengandalkan mengerjakan tugas hanya dengan dibuatkan oleh orang tua, tidak memperhatikan pembelajaran, bermalas-malasan dan menunda sehingga nilai mata pelajaran rendah dan tidak bisa menjawab soal ulangan. Kemudian dia mulai sadar bahwa belajar itu penting sehingga dia mulai untuk rajin membuat catatan dan belajar dengan rajin. Benar sekali ya anak-anak, dan cukup bagus. Jawaban dari teman kalian sudah sangat jelas dan tepat terkait dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, lebih jelasnya Ibu akan menayangkan sebuah PPT terkait dengan materi yang akan Ibu jelaskan menggunakan Bandicam ya anak-anak. Jadi silakan kalian menyimak PPT-nya. Selamat pagi anak-anak. Sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, Ibu akan menjelaskan secara lebih detail dan lebih jelas terkait dengan pengertian dan indikator dari self order. Adapun indikator dari layanan ini yaitu siswa dapat memahami pengertian self order serta indikator self order, di mana yang pertama mengatur dan mencatat pekerjaan dengan rapi. Setelah kalian menyaksikan penayangan PPT, apakah ada 1 orang yang bisa memberikan Ibu penjelasan terkait apa itu pengertian self order dan indikator self order? Saya, Bu. Self order adalah menyusun dan mengatur yang meliputi dapat mencatat dan mengatur pekerjaan dengan rapi, membuat rencana sebelum memulai suatu tugas yang sukar, dan dapat mengelola benda-benda. Ya, benar sekali ya anak-anak. Self order adalah kebutuhan bekerja secara teratur, meliputi dapat mencatat dan mengatur pekerjaan dengan rapi, dan membuat rencana sebelum memulai suatu tugas yang sukar, dan dapat mengelola benda-benda. Untuk tujuan yang kedua, Ibu akan memperlihatkan kalian terkait dengan contoh-contoh self order yang tinggi dan siswa yang memiliki self order yang rendah. Nah, pasti kalian seneng kan untuk menyaksikan videonya?
Sekarang silakan untuk menyaksikan videonya. Pada sana. Anjali. Om Swastiastu. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Untuk pembelajaran materi selanjutnya, Bapak akan menjelaskan mengenai apa itu fungsi dari bellman ataupun bellboy. Bellboy bisa dicatat anak-anak ya. Bellboy merupakan salah satu bagian section dari front office. Nah, setelah sampai di depan kamar, apakah bellboy meninggalkan tamu? Tidak juga. Tetapi jika tamu tidak mengerti apa itu isi dari kamar tersebut, harus kalian jelaskan semua. Sampai di situ mengerti? Mengerti. Nah, Bapak mau bertanya sekarang kepada kalian, apakah kalian sudah mencatat semua materi yang Bapak berikan untuk hari ini? Sudah. Ya, Bapak minta mungkin dari Wiwi bisa menjelaskan apa yang Bapak tadi ceritakan ataupun Bapak berikan materinya dari catatan Wiwi. Silakan Wiwi. Baik Pak, saya akan membacakan materi yang telah saya catat. Yang pertama itu ada fungsi dan peran bellman. Yang A, penjual atau salesperson. Bellman juga memiliki fungsi dalam menawarkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki hotel karena bellman berperan langsung dengan tamu. Ya, bagus sekali ya dari penjelasan catatan yang sudah Wiwi bacakan. Nah, untuk teman-teman yang lainnya, mohon ditiru ya untuk Wiwi tadi, dia sudah mencatat dan juga meringkas semua yang Bapak hari ini jelaskan. Dan juga untuk teman-teman yang lain yang masih kurang, Bapak minta tolong dilengkapi. Pada sana. Anjali. Om Swastiastu. Halo nak, hei, kamu ngapain itu nak? Ngapain kamu itu ya dari tadi ya? Saya liatin kamu ngapain itu dari tadi. Enggak Pak, nggak ngapa-ngapain Pak. Kamu nyatat kan tadi yang saya bilang? Teman-teman kamu saya lihat semua pada nyatat, sedangkan kamu mainan HP aja terus saya lihat. Mohon maaf Pak, barusan saya nggak nyatet Pak. Nah, karena kamu nggak nyatat di pelajaran saya, sebagai konsekuensinya kamu, silakan kamu keluar dari pelajaran saya hari ini. Oh, baik Pak. Mohon maaf atas kesalahan saya Pak. Nah, untuk anak-anak semua yang lainnya, tolong jangan ditiru teman kalian yang tadi, ya. Kenapa seperti itu? Karena semua materi yang diberikan oleh guru itu sangatlah penting untuk kalian ke depannya nanti, ya. Ingat, bukan hanya pelajaran Bapak saja yang seperti ini, tetapi di pelajaran yang lainnya, mohon sekali untuk anak-anak semua jangan ditiru seperti yang tadi. Nah, untuk penayangan video tadi sangat bermanfaat buat kalian bukan? Karena dari video tersebut kalian bisa mengambil hikmah mana siswa yang memiliki self order yang tinggi dan self order yang rendah. Untuk itu Ibu mau satu orang siswa untuk menanggapi video tersebut. Siapa yang mau? Saya Bu. Dalam video tersebut terdapat siswa yang dapat mencatat dengan rapi penjelasan yang diberikan oleh guru. Nah, di sana mencerminkan bahwa siswa itu dapat membuat catatan dengan rapi Bu, sesuai dengan indikator dari self order tersebut. Kemudian, untuk yang lagi satu, terdapat siswa yang tidak mencatat materi yang dijelaskan oleh guru di sana, mencerminkan siswa tidak memiliki self order. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terkait dengan teori modeling yang bisa kalian gunakan untuk menerapkan dari self order tersebut. Teknik modeling ini adalah suatu komponen dari suatu strategi di mana konselor menyediakan demonstrasi tentang tingkah laku yang menjadi tujuan, dan model ini dapat berupa model yang sesungguhnya ataupun dapat pula model simbolis. Untuk model yang Ibu tampilkan tadi adalah model simbolis. Untuk penerapannya, kalian bisa menyaksikan model yang Ibu tampilkan tadi, dan kalian bisa mengimplementasikan itu ke dalam diri kalian. Jadi kalian dapat memilah yang mana self order yang tinggi dan mana self order yang rendah. Apakah kalian mengerti? Mengerti. Karena kalian sudah mengerti, sekarang Ibu persilahkan kalian untuk berdiskusi secara kelompok dengan kelompok kalian yang sudah kalian bentuk tadi terkait dengan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan.
Untuk waktunya Ibu berikan waktu 5 menit. Ya, silakan sekarang mengerjakan dengan kelompoknya ya. Anak-anak, untuk waktunya sudah habis ya kalian untuk berdiskusi. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, silakan perwakilan kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, self order adalah kebutuhan bekerja secara teratur yang meliputi dapat mencatat dan mengatur pekerjaan dengan rapi, membuat rencana sebelum memulai suatu tugas yang sukar, dan mengelola benda-benda. Sekian dari kelompok kami. Oke, untuk selanjutnya silakan lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Baik Bu, menurut kelompok kami, contoh orang yang memiliki self-order yang tinggi dan self-order yang rendah di masing-masing indikator adalah di indikator yang pertama, yang tinggi, siswa mencatat materi yang telah dijelaskan oleh guru mata pelajaran. Yang rendah, siswa tidak mencatat materi yang dijelaskan oleh guru mata pelajaran. Di indikator yang kedua, yang tinggi, siswa dapat menyusun rencana atau jadwal terstruktur sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Dan yang rendah, siswa tidak mempunyai jadwal yang terstruktur atau tidak dapat menyusun rencana atau program padahal dia bertanggung jawab pada tugas tersebut. Nah, di indikator yang ketiga, siswa dapat membuat sesuatu dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Di indikator yang rendah, siswa tidak dapat membuat sesuatu dengan baik sehingga perlu untuk berlatih kembali untuk meningkatkan kemampuannya. Oke, untuk selanjutnya silakan lanjutkan ke kelompok selanjutnya. Baik Bu, menurut kami salah satu cara menerapkan self order pada diri kita yaitu mengobservasi seseorang yang memiliki self order yang tinggi, kemudian mengambil hal-hal positif yang bisa diterapkan pada diri kita, karena tentunya orang-orang yang memiliki self order yang tinggi sangat menginspirasi kita sehingga kita meniru dan mengaplikasikan apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan diri dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembelajaran. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 karena sudah menjelaskan secara lebih tepat dan secara lebih rinci. Dan terima kasih juga kepada kelompok 3 karena sudah memaparkan hasil diskusi kelompok. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian LKPD terkait dengan pemahaman materi yang sudah Ibu jelaskan. Untuk LKPD-nya Ibu sudah share di grup WA kalian ya. Nah, silakan Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Ya anak-anak, karena kalian sudah selesai, sekarang Ibu minta untuk kalian menyimpulkan segala kegiatan yang kalian dapatkan hari ini. Ayo, siapa yang mau? Saya Bu, self order merupakan kebutuhan pekerja secara teratur yang meliputi dapat mencatat dan mengatur pekerjaan dengan rapi, membuat rencana sebelum memulai suatu tugas yang sukar, dapat mengolah benda-benda. Terdapat seorang yang memiliki self order yang tinggi dan self order yang rendah. Kemudian untuk menerapkan self order pada diri kita, yaitu salah satunya dengan modeling. Ya, bagus sekali Nak untuk jawabannya. Baik, Ibu harap kalian semua dapat memahami dengan baik materi yang Ibu sampaikan. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan jadwalkan kembali dan tentunya dengan materi-materi layanan yang menarik dan menyenangkan ya anak-anak. Nah, untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian sudah memahami materi tadi, Ibu akan memberikan kalian sebuah kuesioner untuk mengevaluasi layanan ini. Silakan anak-anak kerjakan dengan baik. Hal ini tidak ada hubungannya dengan penilaian pembelajaran, jadi Ibu harap kalian mengisinya dengan jujur dan sesuai dengan keadaan kalian. Terima kasih ya anak-anak karena kalian sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini dan antusias kalian juga sudah sangat baik dalam mengikuti kegiatan hari ini. Karena tadi kita memulainya dengan doa, jadi untuk mengakhiri kegiatan ini juga dengan doa. Jadi silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada sana, Ramasana